Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat segala-galanya, dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadir saya di sini akan mempresentasikan yakni pendaftaran perkara secara langsung dan pendaftaran perkara secara online. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas Muamalah A semester 6. Langsung saja ke materi. Pendaftaran gugatan permohon. Yang pertama, pemohon atau gugatan didaftarkan di Kepenetraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa. Dan yang kedua, membayar pajak biaya perkara. Membayar pajak langsung. Pajak biaya perkara dibayarkan saat mendaftarkan perkara. Terus yang keempat, besarnya pajak biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di kepenetraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Terus itu hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar atau iskum. Terus yang terakhir, setelah membayar pajak biaya penggugat atau pemohon, maka perkara diberi nomor perkara dan sejak saat itu resmi terdaftar sebagai perkara di Kepenetraan Pengadilan. Nah, di sini perkara biaya perkara meliputi ada 4 ya. Yang pertama itu biaya kepenetraan dan biaya materai. Dan yang kedua biaya untuk para saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambil sumpah. Yang ketiga, biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan. Yang terakhir, biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Itu mungkin biaya-biaya perkara yang perkara predo atau yang disebut perkara tanpa biaya dari pengadilan. Bagi yang tidak mampu dapat di sini dijelaskan. Pertama ini, bagi yang tidak mampu dapat berperkara tanpa biaya predio. Kedua, bagi yang tidak mampu membayar perkara harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu di luar desa atau kota dan diketahui camat di mana orang yang berperkara ditinggal. Perkara predio didaftarkan setelah mendapatkan surat penetapan bahwa perkara yang diajukan adalah perkara predio. Apa harus dianjurkan perkara predio? Karena orang itu sudah mampu. Lanjut. Langsung pendaftaran secara online. Di sini pendaftaran secara online adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran pajak biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Di sini pendaftaran perkara online atau e-filing advokat. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memilih akun pada aplikasi e-court. Masuk di akun. Yang kedua, untuk melakukan pendaftaran melalui e-court, yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung. Di sini chat. Terus nanti di sini makan tombol register,
pengguna terdaftar. Itu daftar. Lalu habis daftar, login pada aplikasi Ekord dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama Ekord. Nah, nanti di situ ada, pencet aja ya di sini. Nah, di sini tahapan pendaftaran perkara online. Yang pertama, memilih pengadilan. Di sini pilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan online, bentahan, gugatan sederhana online, dan permohonan online. Terus yang kedua, mendapatkan nomor register online, bukan nomor perkara. Ini mah nomor register. Nah, pada tahapan awal setelah memilih pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register online dan barcode. Akan tetapi bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui Ekord, akan tombol daftar itu. Nah, langsung pendaftaran pustaka. Di sini advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam acara seperti berita acara, sumpah, KTP, dan kartu anggota advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu dilampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti berita acara sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftarkan saat pendaftaran akun pengguna terdaftar. Nah, di sini lanjut. Di sini ada mengisi data para pihak. Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara, dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat ataupun tergugat dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat, maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan. Terus langsung dari situ upload berkas gugatan. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Nanti di situ di aplikasi atau di www situ ada, tinggal upload. Nah, nanti di sini langsung elektronik eskum. Dengan selesai yang melengkapi data pendaftaran dokumen, pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik eskum. Nah, ketika pengguna telah mendapatkan eskum untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol lanjut pembayaran. Nanti di situ ada. Nah, langsung pembayaran di sini atau pemain. Nah, pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau eskum akan mendapatkan nomor pembayaran virtual akun sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Nah, ketika user sudah mendapatkan nomor virtual akun dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk ke dalam email yang didaftarkan sebelumnya. Terus email pemberitahuan bahwa status pendaftaran dan email tagih dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Dibayar bisa lewat email ya. Setelah dilakukan pembayaran otomatis, status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai. Berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu
verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Lanjut, yang langsung habis dari situ habis pembayaran nanti mendapatkan nomor perkara baru di sini ya. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran. Kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi, dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP atau Sistem Informasi Penulisan Perkara, yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan, sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara, dan melalui SIPP atau Sistem Informasi Penulisan Perkara akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui ECORD dan SIPP. Lanjut. Nah, di sini pendaftaran perkara online, e-filing non-advokat atau pengguna e-sentinel. Mungkin akan jelaskan. Nah, di sini ECORD tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar advokat saja, tetapi juga untuk pengguna e-sentinel atau pengguna non-advokat. Pengguna e-sentinel ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya, pengguna ini merupakan termasuk pengguna ECORD temporary, penggunaan akun untuk pengguna e-sentinel hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk 1 kali 14 hari. Setelah tanggal putusan, unsur tidak biasa lagi mengakses data perkara. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Kesama pengguna e-sentinel ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. Pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat tertuju untuk terdaftar untuk aplikasi ECORD. Tahapan pendaftaran gugatan online sama seperti pendaftaran gugatan online. Gugatan online advokat hanya saja tidak mengupload surat kuasa, KTA, berita acara sumpah. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.